Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 18. Hari sudah beranjak berganti. Kali ini Kenshin berangkat lebih pagi daripada yang biasanya. Maklum, pagi itu, di tempat kerjanya akan ada meeting kerja bulanan dengan perusahaan lain, yang bukan dari grup 73. Setelah beberapa menit, Kenshin tiba di tempat kerjanya. Rupanya, di sepagi itu, sudah nampak beberapa mobil tamu. Terlihat 3 mobil berplat luar kota. Di teras tempat duduk, di ruang istirahat di area bebas penat, nampak tamu beberapa staf wanita dan pria dari perusahaan lain. Mereka terlihat berbicara antar satu dengan yang lainnya. Kenshin yang baru saja tiba, ia segera menuju ruang kerjanya, lalu dengan cepat membuatkan minuman teh dan kopi. Tak lama kemudian masuk beberapa mobil karyawan dan staf kantor. Salah satunya mobil berwarna putih. Setelah mengatur posisi, lalu berhentilah mobil itu tepat di depan ruang yang ditempati para tamu. Lalu, keluarlah Kaori. Para tamu lelaki yang ada di depannya pun langsung kena efeknya. Waduh bro, cakep banget nih. Siapa ya dia? Staf di sini mungkin kali ya. Belum habis bicara tentang Kaori, Kenshin tiba-tiba hadir di situ, membawakan teh dan kopi untuk mereka. Salah satu darinya langsung bertanya, "Mas wanita yang berseragam putih itu siapa ya?" Kenshin melihat, hatinya langsung terperanjat, "Oh Kaori." Lalu Kenshin pun menjawab, "Itu staf admin keuangan yang ada di sini. Emang ada apa ya?" Salah satu dari mereka kemudian bicara, "Udah nikah apa belum ya mas?" Kenshin pun menjawab, "Maaf, saya kurang tahu ya. Sepertinya belum nikah." "Kalau pacar gimana ya? Dia udah punya belum?" Kenshin mulai bete dengerinnya. Lalu menjawab, "Kurang tahu ya, belum punya kali." "Wah, sip deh kalau gitu," ujarnya. Kemudian mereka berkata pada temannya, "Kerja di sini jadi tukang bersihin lantai pun gue mau bro, asal bisa lihat dia tiap hari. Apalagi jika bisa jadi teman dekatnya." Kenshin yang mendengarnya makin bete banget. Kemudian ia beralih ke tamu lainnya yang ada di dalam, untuk memberikan teh dan kopi. Seolah tanpa rasa sungkan mereka bicara tentang Kaori di depan Kenshin. Maklum, mungkin kali mereka tak memandang Kenshin, karena melihat pakaian yang dikenakannya. Kaori yang telah tiba di ruang kantornya, bersama staf lainnya, nampak sedang sibuk mempersiapkan berkas materi untuk meeting hari ini. Rena, atau yang bernama lengkap Kirana Larazati ini, adalah seseorang wanita salah satu pemegang jabatan di perusahaannya. Entah kebetulan atau tidak, Rena yang kemarin mempunyai masalah dengan Kenshin, akhirnya hari ini menjadi mitra kerja di perusahaan ini. Namun ada yang istimewa dengan kemitraannya, karena langsung diajak join sang bos besar. Tepat jam 7:15 rombongan 3 mobil yang berisi staf ahli perusahaannya tiba. Lalu turunlah beberapa orang di dalamnya, yang diketahui mereka berjumlah 7 orang. Tak hanya Kaori, rupanya Rena pun menjadi pusat perhatian di pagi itu. Mereka para staf dari perusahaan lain, juga berkata, "Waduh, kok banyak wanita cantiknya di sini." Rupanya, yang berbicara tersebut tak hanya tamu, melainkan beberapa staf karyawan perusahaan ini sendiri. Banyak dari mereka yang berkata hal yang sama. "Sapani, cantik juga ya." Lalu oleh penerima tamu diantarlah rombongan Rena ke tempat yang telah disediakan, yang tak jauh dari tempat tamu perusahaan lain. Rena yang 1 hari sebelumnya telah mengetahui informasi siapa Kenshin, yang mana ternyata ia adalah anak dari salah satu orang terkaya di dunia. Mengapa bekerja menjadi cleaning service? Penasarannya makin berlanjut, hingga ia menemukan akun Facebooknya, lalu didapatinya status singkat 3 bulan lalu, yang menyebut nama Kirana lagi ngapain ya, nama yang sama dengan dirinya. Rena yang penasaran akhirnya menemukan jawaban. Apa mungkin, wanita yang bertanya di halaman kantornya di waktu itu, namanya juga Kirana? Terlebih, mobil yang dipakai juga sama dengan miliknya. Rena dan temannya yang masih berjalan itu. Tiba-tiba ia berhenti, ada karyawan gudang yang membawa barang sedang lewat. Kemudian, ia mendengar suara dari ruang yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Terdengar seorang pria sedang disuruh. Hingga terlihatlah dari belakang, pria yang sedang memegang troli minuman. "Mas minta tolong dong, bisa beliin kertas dan buku, serta alat tulisnya. Ini uangnya, uang 50.000. Kembaliannya untuk masnya saja." Lalu teman lainnya juga ikut.
Aku nitip coklat juga ya mas, kembaliannya diambil saja. Rena yang tepat ada di depan pintu. Jadi kaget luar biasa. Pria yang diperintah itu, ternyata orang yang baru saja ada di pikirnya. Dan tiba-tiba pula ada di depannya dengan memegang troli yang berisi gelas dan piring. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.